Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang buat teman-teman sekalian. Selamat siang juga buat Ibu Evnis Regar SE, selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran di kelas MB 4B. Kali ini izinkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait dengan affiliate marketing. Sebelumnya dalam kelompok 4 terdiri atas saya sendiri, Catherine Anastasia Utasoid sebagai moderator, yang kedua Angelia Manalu, ketiga Dina Anggita Paneh, keempat Rizka Yunika. Nah, yang pertama adalah pengertian affiliate. Affiliate marketing adalah suatu metode pemasaran atau bisnis di mana seseorang akan mendapatkan sejumlah komisi karena berhasil mempromosikan produk si pedagang atau dalam hal ini disebut dengan merchant. Maksudnya, sebuah perusahaan akan membayar jasa seseorang atau perantara yang berhasil menjual barang atau produk yang dipasarkan melalui internet. Ketika kita bergabung sebagai perantara dalam program afiliasi dan berhasil menarik pembeli untuk membeli produk dari si merchant melalui kita mendapatkan komisi atas penjualan yang kita lakukan. Komisi yang kita dapat tentunya tergantung dari pihak perusahaan yang kita ikuti. Selanjutnya adalah komponen yang terlibat dalam bisnis affiliate. Yang pertama adalah merchant. Nah, pihak ini juga kadang disebut sebagai kreator atau brand. Apapun penyebutannya, pihak inilah yang memegang kepemilikan atas suatu produk. Biasanya, produk-produk ini bisa berupa barang fisik seperti alat-alat perlengkapan rumah tangga atau jasa yang contohnya berupa makeup tutorial di internet dan sebagainya. Biasanya penjual atau seller dikenal sebagai brand, dan mereka tidak harus terlibat secara langsung dalam proses marketing itu sendiri. Namun, mereka juga bisa menjadi pengiklan dan dapat keuntungan dari bagi hasil penjual affiliate marketing. Yang kedua adalah perantara. Perantara memiliki kekuatan untuk mempengaruhi orang-orang agar membeli suatu produk. Biasanya pihak ini meliputi blogger, influencer, atau perusahaan yang berjalan khusus bidang affiliate marketing. Nah, affiliate juga bertindak dengan cara meyakinkan konsumen bahwa produk tersebut bermanfaat untuk mereka, sehingga mereka membelinya. Jika konsumen membeli produknya, maka affiliate mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut. Pada umumnya, affiliate sudah memiliki target audiens ataupun konsumen tersendiri yang sangat spesifik. Biasanya segmen konsumen ini dibuat oleh affiliate berdasarkan minat mereka. Hal ini juga membantu dalam proses pembuatan niche atau personal brand, yang dapat membantu affiliate untuk menarik konsumen yang sekiranya bakal memberikan respon positif terhadap pemasaran yang dilakukan oleh affiliate itu. Yang ketiga adalah pembeli atau konsumen. Pihak inilah yang akan melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dipromosikan oleh si perantara. Ketika konsumen membeli produk, maka penjual atau affiliate akan berbagi hasil keuntungan dari penjualan tersebut. Dan ada kalanya affiliate berterus terang kepada konsumen bahwa mereka mendapatkan hasil komisi dari penjualan tersebut. Namun banyak juga affiliate yang benar-benar tidak menjelaskan bahwa mereka menjual produk tersebut sebagai bagian dari affiliate marketing, sehingga konsumen tidak mengetahuinya sama sekali. Kebanyakan konsumen memang cenderung memilih berbelanja tanpa melalui sistem affiliate marketing, sehingga mereka menerima produknya secara langsung dari penjual dengan harga yang normal juga. Metode pembayaran 1. Pay per click atau PPC. Bayar per klik atau disebut juga dengan PPC adalah salah satu strategi pemasaran online yang powerful jika dibandingkan dengan teknik pemasaran lainnya. Kenapa demikian? Karena di mana pemasang iklan hanya membayar jika ada konsumen yang mengklik iklan tersebut. Kedua, pay per sale atau PPS. Pemasaran model online ini kita mendapatkan bayaran apabila kita dapat menjual barang atau jasa yang ditawarkan oleh salah satu perusahaan.
dan sistem pembayarannya dengan sistem bagi hasil. Dan kita dapat persentase dari barang dan jasa yang kita bantu menjualkannya. Ketiga, pay per lead atau PPL merupakan program yang akan membayar kita jika dapat mengajak orang lain untuk menjadi member dalam situs tersebut. Jadi semakin banyak orang yang akan kita ajak untuk bergabung menjadi member, maka semakin banyak juga pendapatan yang akan kita terima. Keuntungan afiliator. 1. Tidak perlu membuat produk. Jika Anda bergabung dengan affiliate marketing, Anda tidak perlu membuat produk karena tugas utama dari affiliate marketer yaitu memasarkan atau menjual produk dari perusahaan yang Anda ikuti. Jadi, pekerjaan ini bisa dikatakan lebih praktis daripada bisnis online lainnya. Yang kedua, tidak perlu mencari pelanggan. Anda tidak perlu ribet untuk mencari pelanggan ke sana kemari. Karena pekerjaan ini dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Anda dapat melakukan sewaktu-waktu dan hanya perlu menghadap komputer atau smartphone Anda. Ketiga, tidak perlu memikirkan stok barang. Kegiatan tersebut akan diatur oleh sebuah perusahaan yang Anda ikuti. Jadi, Anda tidak perlu ambil pusing untuk memikirkan stok barang, mengemas barang, dan mengirim barang yang Anda akan jual. Keempat, modal yang relatif kecil. Untuk menjalankan bisnis affiliate marketing, Anda tidak membutuhkan modal sama sekali, meskipun program affiliate tanpa modal tidak berjalan di semua perusahaan. Anda dapat menemukan program affiliate tanpa modal yang dapat ditemukan di internet. Kekurangan affiliate. 1. Income Anda bergantung pada pihak lain. Sebelum Anda memulai bisnis ini, maka Anda harus menyetujui permainan dari perusahaan Anda. Nah, jika Anda menemukan perusahaan yang menguntungkan Anda secara finansial, maka Anda juga akan untung. Namun, jika Anda mendapatkan perusahaan yang sedikit menguntungkan, maka keuntungan Anda juga sedikit. Yang kedua, Anda tidak membangun aset atau data pelanggan karena semua proses mulai dari pengisian data konsumen hingga pembayaran produk ditangani oleh perusahaan Anda. Maka secara otomatis Anda tidak memiliki data-data konsumen Anda. Yang ketiga, persaingan yang ketat. Tidak hanya Anda yang menjalani bisnis ini, bahkan pembisnis-pembisnis besar yang berjumlahnya cukup banyak juga menjalani bisnis ini. Apalagi mereka yang sudah lama terjun dalam bisnis ini. Mereka lah yang istilahnya sebagai raksasa dalam bisnis affiliate marketing ini. Anda harus berjuang agar penghasilan Anda meningkat. Jenis-jenis affiliate. Secara umum ada 3 jenis-jenis affiliate. Yang pertama, link review afiliasi. Link afiliasi ini biasanya disediakan oleh merchant untuk dipasang atau disisipkan sebagai bagian dari artikel review di dalam blog milik afiliasi. Yang kedua, banner afiliasi. Banner afiliasi memiliki tampilan yang lebih mirip dengan pesan sponsor. Sedangkan yang ketiga, share afiliasi. Share afiliasi atau pencarian afiliasi adalah mesin pencarian yang disediakan oleh merchant untuk Anda pasang di dalam blog. Sistem kerja affiliate marketing. Kita harus tahu bagaimana sistem kerja bisnis affiliate hingga dapat menguntungkan bagi kita sebagai affiliate karena mendapatkan komisi dari hasil penjualan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang alur sistem bisnis affiliate yang terlihat dalam gambar. Contohnya, saya sebagai affiliate yang sudah terdaftar menjadi member salah satu merchant, kemudian memasang banner, link, atau produk di dalam blog saya. Kemudian suatu saat ada calon pembeli tertarik ketika melihatnya melalui blog milik saya di internet. Maka masuklah pembeli tersebut melalui link atau banner yang saya pasang di blog. Link tersebut akan menuju ke website merchant yang menyediakan afiliasi. Jika tidak terjadi transaksi antara calon pembeli dan merchant, maka saya sebagai affiliate tidak akan mendapatkan komisi. Adapun beberapa contoh dari affiliate marketing yaitu ada influencer. Jadi seorang influencer merupakan individu yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi konsumennya.
Jadi pengaruh yang diberikan influencer juga sangat besar dan bisa mencakup segmen audiens yang besar. Kemudian ada blogger. Dengan kemampuannya menempati peringkat atas di hasil mesin pencarian secara organik, para blogger handal dalam meningkatkan konversi penjual. Kemudian ada beberapa contoh dari affiliate marketing yang terkenal. Contohnya ada merchantamazon.com, ada contoh blog milik affiliate yang menawarkan produk televisi dari Amazon. Dan masih banyak sekali affiliate yang terkenal lainnya seperti amazon.com, alibaba.com, dan beberapa merchant produk terkenal yang lainnya. Sekian presentasi kami dari kelompok 4. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan selama kami presentasi, kami mohon maaf. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi kami. Terima kasih.